Selamat siang yang terhormat Prof. Fergie dan Pak Asrul selaku dosen pengajar mata kuliah 92. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 orang, yaitu Pak Yohanes, Pak Fajar, dan saya sendiri Rahma akan mempresentasikan salah satu paper penelitian dari anggota kelompok kami yang berjudul Production Planning Paper Core Optimization with Integer Linear Programming Method. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa PT XYZ yang bergerak di bidang industri manufaktur papercore berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan metode yang paling optimal melalui perencanaan produksi dan pengurutan proses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi menggunakan linear programming dan simplex algoritma. Model optimasi yang digunakan adalah integer linear programming dengan tujuan memaksimalkan keuntungan melalui penjadwalan produksi papercore. Dua metode perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Excel Solver dan Lingo. Ruang lingkup penelitian ini meliputi PT XYZ sebagai industri manufaktur papercore yang berlokasi di Cikarang dengan responden para ahli dan pemangku kepentingan di PT XYZ. Latar belakang dari penelitian ini yaitu papercore adalah tabung yang terdiri dari gulungan kertas yang biasa digunakan untuk gulungan benang, logam, kawat, dan fungsi lainnya yang telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Banyak industri menggunakan papercore termasuk tekstil, aluminium foil, desain interior, pengemasan, cetakan, dan bahan struktur bangunan, dan berbagai produk teknik. Dibandingkan dengan jenis tabung lainnya seperti tabung plastik, kayu, atau besi, papercore semakin banyak digunakan karena harganya yang kompetitif di pasaran. Selain itu, karena papercore ini mudah terurai dan ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan pada industri papercore melalui optimalisasi penjadwalan produksi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengusulkan model matematis untuk mengoptimalkan keuntungan industri dan solusinya diselesaikan dengan menggunakan pemrograman linear. Penelitian ini sangat penting untuk diselesaikan guna meningkatkan efisiensi dalam industri papercore. Research problem dalam penelitian ini yang pertama, PT XYZ merupakan perusahaan di bidang papercore yang menerapkan produksi make to order atau work order dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak stabil. Yang kedua, perusahaan dapat memenuhi permintaan setiap bulan dengan kapasitas yang mereka miliki, tetapi dengan jadwal produksi yang kurang teratur dan banyak kegiatan penyetelan perubahan ukuran. Yang ketiga, PT XYZ berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan metode terbaik dengan mengatur perencanaan produksi dan urutan proses yang sesuai. Yang keempat, perencanaan kapasitas dan produksi mempertimbangkan banyak variabel sistem. Disarankan menggunakan metode linear integer programming karena adanya interaksi antar variabel dalam sistem. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kapasitas produksi melalui optimalisasi perencanaan produksi. Berikut adalah model optimization dalam penelitian ini. Model optimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah integer linear programming dengan tujuan untuk mengoptimalkan keuntungan melalui penjadwalan produksi papercore. Fungsi tujuan dalam model ILP ini adalah mencari nilai maksimum atau minimum dari variabel yang dipilih. Dalam penelitian ini, fungsi tujuan yang digunakan adalah sebagai berikut. Fungsi tujuan ini akan mencari nilai keuntungan maksimal yang dapat dicapai melalui penjadwalan produksi papercore. Selain itu, fungsi tujuan model optimisasi ini juga membutuhkan fungsi kendala untuk membatasi nilai-nilai variabel yang digunakan dalam fungsi tujuan. Fungsi kendala digunakan adalah sebagai berikut, di mana fungsi kendala ini memastikan bahwa nilai variabel tidak melebihi batas yang ditentukan dan akan memastikan solusi optimal yang memenuhi semua kendala. Setelah semua masalah optimalisasi produksi dimasukkan ke dalam rumusan pada kedua fungsi tersebut, hasil pengolahan data dilakukan tanpa memasukkan permintaan. Hasil optimalisasi produksi diketahui dari sumber data yang telah dioptimalkan untuk digunakan. Hasil kedua adalah analisis permintaan produk untuk melihat apakah permintaan merupakan batasan atau bukan dalam
optimalisasi produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yohanes. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Oke, kita akan masuk ke model optimization. Jadi model optimization ini kita akan gunakan apa namanya dengan Excel solver ya, software. Jadi ini untuk men-solve optimization model ini dengan simplex method. Jadi kita akan rencana akan gunakan dua, yaitu Excel solver software dan Lingo software untuk menghasilkan solusi yang paling optimal, dan Lingo sendiri lebih ke arah selain untuk solving juga sebagai verifikasi dan validasi. Jadi dua software ini memang akan digunakan untuk menemukan solusi yang paling optimal dari integer linear programming model yang sudah dibuat dan memastikan bahwa solusinya ini memenuhi constraint-constraint yang sudah dispesifikasikan. Next, Mbak Anggi. Berikutnya adalah data collection. Jadi primary data collection ini akan didapat dari dua metode, yaitu primary data dan secondary data. Untuk primary data adalah dengan interview dengan apa namanya personal yang relevan ya, yang capable dan tentunya expert dari operasional dari perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah secondary data, itu lebih ke arah adalah ke arah company record, jadi data-data ya, data historical maupun data aktual yang terkait dengan data produksi, lalu data material, penggunaan material, lalu kapasitas dari masing-masing resource, lalu processing time, lalu kontribusi margin dari tiap-tiap item produk. Next, Mbak Agi. Saya post lagi. Next dulu. Nah, yang berikutnya adalah masih di data collection. Jadi ini lebih penjelasan ke arah proses paper core ya. Jadi paper core-nya ini adalah terbuat dari beberapa paper strip. Jadi yang digabungkan ya. Jadi lebar dari paper strip itu harus sesuai dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan diameter dari produk paper core ini. Jadi prosesnya adalah paper-paper strip ini, beberapa paper strip ini akan digulung dan dilem ya, satu dengan yang lain, dengan bisa dilihat di kanan itu semacam winding angle, jadi model bentuk model pipa supaya nanti disatukan dan nanti akan di matchkan supaya menemukan diameter paper core yang diharapkan. Lalu produksi paper core ini secara proses membutuhkan mesin, yaitu yang bernama rewinding machine. Dan untuk membuat gulungan ini, lalu cutting mesin untuk memotong, proses potong untuk mendapatkan panjang paper core yang diharapkan. Jadi dari eh, proses ini ada beberapa faktor, misalnya lebar paper stripnya, lalu sudut dari rollnya, dan paper spesifikasi sendiri yang digunakan selama produksi yang akan berimpact ke quality dari produk tersebut. Jadi memang ada beberapa parameter baik thickness, type, eh, jenis-jenis material, lalu gramatur atau berat dari material. Material yang biasa digunakan adalah cardboard, chipboard, brown craft sebagai bahan dasar dari paper core tersebut. Itu ada beberapa gramatur ya, jadi 240 GSM sampai 500 GSM. Tapi yang mayoritas digunakan memang banyak 240 dan 500. Oke, next Mbak. Next page. Ya, resume. Oke, saya lanjutkan dengan apa namanya untuk problem solving. Jadi berikut adalah proses ya, proses rewinding. Jadi proses rewinding proses produksi, proses produksi sendiri
dari company ini kita mempunyai 10 tipe dari paper core product ya, dengan beberapa tipe, tentunya dengan beberapa problem yang butuh untuk di-solve. Jadi perusahaan XYZ ini memang membutuhkan untuk optimize schedule produksi untuk dapat memenuhi permintaan dari pelanggan seefisien yang dapat dilakukan. Lalu apa namanya? Sorry. Lalu eh, melibatkan planning produksi secara proper, juga memanage sequence untuk produksi, karena kalau terlalu banyak perubahan untuk antar antar tipe dari paper cord juga akan bermasalah. Lalu juga ketersediaan material dan kapasitas dari mesin yang dapat dilihat dalam proses produksinya. Oke, ini adalah eh, production planning optimalisasi ya dengan terjalin programming. Berikut adalah eh, objective function, fungsinya dan apa namanya formulasi dari yang akan kita terapkan di Excel solver. Jadi dapat dilihat di kanan ini adalah kita akan menggunakan proses time, lalu data proses time, data margin itu yang akan kita gunakan, lalu eh, itu yang pertama ya. Jadi bisa dilihat di kiri ini adalah set. Karena ada 10, kita akan melakukan sampai 10. Oh, sorry, ini ada 14, jadi kita akan menggunakan 14 tipe produk. Jadi dari masing-masing X1 itu mendapatkan jenis tipe produk 1, bias marginnya adalah 36, targetnya adalah memaksimais margin dari output produksi. Jadi set 36 X1 plus 69 X2 dan seterusnya. Nah, lalu kita mempunyai dua mesin produksi, di mana mesin masing-masing produksi ini memang spesifik untuk memproduksi tipe tertentu. Jadi mesin satu hanya memproduksi untuk item jenis X1, X2, X3, X4, X5, X10, X11. Lalu mesin nomor 2 spesifik memproduksi tipe X6, X7, X8, X9, X12, X13, dan X14. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wajar. Baik Pak Yo, terima kasih banyak. Ini kelanjutan dari program linear tadi, yaitu results and discussion-nya. Untuk item atau barang X1 membutuhkan waktu proses 3 detik untuk menghasilkan 1 unit dengan satuannya yaitu piece or pieces. Kemudian selanjutnya 4 detik, X5 membutuhkan waktu proses 4 detik, X6 membutuhkan waktu proses 20 detik, X7 membutuhkan waktu proses 20 detik, X8 membutuhkan waktu proses 20 detik, X9 membutuhkan proses 20 detik, dan sampai X14 yaitu membutuhkan waktu 20 detik. Kemudian untuk formulasi fungsi dari kendalanya itu dibuat seperti dibagi dua, maksudnya dibagi 3, yaitu pertama machine number 1, machine number 2, dan non-negative limit. Kemudian dari penjelasan limit numbernya itu 151.200 detik. Itu adalah asumsi yang menjalankan produksi selama 2 hari penuh dengan skema kerja 24 jam yang diatur dalam pola kerja 3 shift termasuk jam istirahat. Sedangkan untuk parameter 10.800 detik merupakan waktu minimum untuk menjalankan proses untuk setiap jenis item produk tersebut. Next, Pak Yo. Nah, ini adalah menggunakan Excel solver, yaitu dengan adanya fungsi tujuan dan fungsi boundary tersebut, maka dilakukan pengolahan data
dengan menggunakan program Excel Solver dan diperoleh pengolahan yang dapat ditampilkan pada tabel tersebut, yaitu resource-nya mesin 1, mesin 2, item X1 sampai item X14 dengan total margin yaitu 4.835.880. Next Pak yo. Selanjutnya adalah dilakukan fungsi tujuan dan fungsi boundary tersebut dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Lingo, program Lingo dengan tampilan sebagai berikut, yaitu bisa dilihat pengaplikasiannya adalah menggunakan sebelah kiri dan hasilnya adalah sebelah kanan. Next Pak yo. Berikut yang hasil yang diperoleh adalah produksi optimal terjadi jika perusahaan memproduksi C50E30TK sebanyak 3.600 unit. Kemudian produk C50D40TK sebanyak 2.700 unit. Kemudian C50C35TK sebanyak 2.700 unit. C50C40TK sebanyak 21.600 unit. C50B40TK sebanyak 2.700 unit. C50B90TR sebanyak 540 unit. Sampai C50B90MT sebanyak 540 unit. Dengan margin yang diperoleh selama 2 hari yaitu sebesar 4.835.888. Berikut adalah tampilan untuk optimum outputnya dan menggunakan Lingo software Lingo. Next Pak yo. Berikut adalah kesimpulan dari penggunaan Excel Solver dan Lingo, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode linear programming hasil produksi tertinggi adalah untuk item X4, yaitu item C50C40TK dengan jumlah unit mesin sebanyak 2121.600 unit. Dan posisi kedua adalah produk atau item X9 C50B17TR sebanyak 4.320 unit, sedangkan rata-rata untuk produk lainnya sebanyak 3.600, 2.700, 540 pieces. Dengan margin yang didapat adalah 4.835.880 untuk proses perhitungan selama 2 hari kerja, yaitu setiap hari kerja 3 shift 24 jam. Dan yang kedua adalah optimalisasi perencanaan produk dengan program linear lebih fleksibel karena dapat memasukkan variabel yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan. Pada penelitian ini terdapat alur pengolahan data secara sekuensial sehingga dapat dilihat perbedaan antara penggunaan rumus dalam metode perencanaan dan penyelesaian model program linear dengan menggunakan variabel-variabel yang umum digunakan. Hasil analisis penggunaan kedua metode tersebut menghasilkan model optimalisasi perencanaan produk dengan variabel dan parameter keputusan yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan untuk mendapatkan perencanaan yang komprehensif. Next Pak yo. Berikut adalah list of reference-nya atau sumber-sumber yang diambil, yaitu sebanyak 19. Dan terakhir adalah ya penutupan, yaitu thank you. Demikian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.